Tapi ada sisi pesimis yang sesungguhnya banyak yang tidak disadari. Nah, ini yang berbahaya, mengganggu keimanan kita. Jadi harus ada fundamental why yang berujung seperti Tariq bin Ziyad. Ya. Maju, menang. Mundur, tenggelam. Jadi, karena kapalnya udah dibakar. Jadi saya tidak mengatakan bakar kapal ke profesi lama, bukan itu maksud saya. Bukan itu. Tapi secara tujuan, kita harus dapat. Kalau saya belum dapat, saya akan evaluasi. Itu maksudnya. Paham ya? Jadi bukan, ya sudahlah. Gitu. Bukan gitu. Bukan nyerah. Kalau nggak dapat, saya akan evaluasi. Apa yang salah? Apa yang kurang? Saya akan konsultasi. Saya akan belajar lagi. Nah, ini mental ini yang harus kita miliki. Oke. Kemudian berikutnya adalah mulai kapan? Ini tadi ya. Jadi harus. Nggak boleh nggak. Tapi mulai kapan paling lambat? Teman-teman juga tentukan, mulai kapan saya paling lambat harus dapat 10 juta per bulan dan konstan. Konstan. Dan 10 juta per bulan, nanti bulan depannya cuma 2 juta per bulan. Atau dari 30 tes, ternyata bulan depannya cuma 5 tes. Atau setahun ya. Karena nanti kan rata-rata, karena kadang ada yang lembaga yang bikin banyak itu yang lembaga ya. Sekali tes langsung ada 30 tes dalam satu lembaga misalnya. Sehingga rata-ratanya. Atau maksudnya gini, ini 2025 secara setahun aja. Apakah tahun ini ujung dari tahun ini misalnya. Ujung dari tahun ini rata-ratanya dapat tuh 360 tes. Jadi kapan paling lambatnya? Tahun ini. Sorry, tahun ini. Beberapa hari lagi ya. Udah pasang dari 2025. Tapi 2025 harus tercapai 360 tes atau 2026 atau 2027. Tentukan kapan saya harus dapat 360 tes lagi. Oke, dan itu jadiin doa. Saya banyak yang sebagian muslim yang lupa minta doa secara angka. Walaupun ada sebagian orang doa itu tidak perlu spesifik. Allah Ta'ala. Tapi kita melihat juga contoh ya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Beberapa doa Nabi juga menunjukkan doa-doa yang spesifik. Jadi doa tuh, ya Allah, saya pengen 2025 ini paling lambat 2026 misalnya dengan program ini paling lambat 2026 karena bisa saja kita bergerak 2025 ada sekolah yang tertarik, tapi untuk mengetes tidak seluruh siswanya harus tahu pelajaran barunya kan gitu ya. Berarti 2026 kan baru tercapai. Boleh nggak ada masalah. Yang penting diniatkan paling lambatnya apa. Yang jelas kita udah mulai gerakan kita di tahun 2025. Nah, kemudian teman-teman yang bekerja ya, harus menentukan semuanya ya maksudnya, termasuk yang bekerja, termasuk yang mengajar, termasuk yang punya aktivitas banyak, harus menentukan jam kerja bisnis tiket. Walaupun nanti dalam realitanya bisa bergeser, nggak ada masalah. Yang penting ditetapkan sepekan. Ada lagi kan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Jadi kita harus menentukan jam kerja saya untuk bisnis itu. Kalau memang ini penting, 360 tes, maka kita harus menentukan jam kerja kita. Oke. Jadi hari Senin misalnya yang bekerja pagi sampai sore atau sampai maghrib, berarti apakah punya waktu luang habis salat isya?
sesedikit apapun waktu Anda, Allah Maha mengabulkan doa. Jadi yang Allah ingin lihat adalah kesungguhan kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi subul jamak dari sabil, jalan-jalan sukses, terbuka lebar. Apa pancingannya? Pancingannya adalah jahadu. Pancingannya adalah jahadu untuk membuat jalan sukses terbuka lebar. Tunjukkan kesungguhan kepada Allah bahwa saya bersungguh-sungguh ya Allah. Walaupun aku cuma punya waktu 30 menit satu hari. Tunjukkan kesungguhan di 30 menit itu. Karena dari satu tetes akan menjadi ribuan tetes. Dari satu benih akan menjadi 700 biji. 700 kali lipat. Jadi walaupun cuma 30 menit satu hari, maka tunjukkan, ya Allah, aku cuma punya 30 menit. Karena aku sibuk. Izinkan hamba, ya Allah. Ya Allah, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim. Ya Ghani, ya Mughni, ya Rahman, ya Rahim. Izinkan hamba dengan 30 menit ini bisa dapat 360 tes setahun. Hati-hati, logika akan menolak. Logika menolak kehebatannya Allah. Logika itu terlalu sempit, teman-teman. Siapa, atau saya tanya dulu, siapa yang pengen punya rezeki yang luas? Angkat tangan, katakan saya. Nah, semuanya ya. Kalau kita mau punya rezeki yang luas, pikiran kita harus luas. Jangan sempit. Karena nggak matching. Pengen rezeki yang luas, pikirannya sempit. Ya nggak mungkin lah Pak, 30 menit gimana caranya. Saya pun nggak tahu, yang tahu itu Allah. Saya cuma tahu bahwa Allah Maha Kuasa. Saya cuma tahu bahwa Allah Maha mengabulkan doa. Allah Al-Mujib. Allah Al-Qadir. Saya hanya tahu itu. Saya nggak tahu gimana caranya Allah akan mewujudkan doa kita. Tapi milikilah sebuah keyakinan bahwa kita pasti dikabulkan. Jangan ada sedikit pun ragu. Karena Allah sebagaimana prasangka hamba-Nya. Kalau kita ragu ya sudah, prasangka kita kepada Allah berarti tidak sempurna. Jadi walaupun kita punya sedikit, maka yang sedikit itulah. Bukankah perang Badar jumlahnya sedikit? Bukankah perang Uhud? Dan banyak sekali bukti di dalam sejarah. Begitu banyak ya, sejarah berbicara tentang golongan sedikit mengalahkan golongan yang besar. Al-Baqarah ada kan? Hati-hati dengan logika yang sempit. Itu yang membuat rezeki kita sempit. Oke? Jadi tugas awal teman-teman nanti tentukannya ini ya. Tentukan tujuan mulia Anda. Ya, kemudian kapan harus tercapai. Kalau yang tujuan mulia tidak perlu disampaikan ke saya. Tapi kalau kapan harus tercapai, itu kita perlu berdiskusi. Ya. Kemudian jam kerja Anda juga saya butuh mengetahuinya. Jam kerja untuk Steve. Senin jam berapa, Selasa jam berapa, sampai Ahad. Sabtu, Ahad. Mungkin ada yang lebih longgar karena libur misalnya. Silakan. Kemudian closing rasio di akhir bulan pertama. Harapan saya di bulan pertama sudah terjawab bagi yang bisa bekerja agak banyak. Karena closing rasio ini kita bisa dapatkan bahwa sekian persen orang yang kita tawarkan akan ada tes. Akan ada tes. Ada yang tes langsung, ada yang nanti bulan depannya. Nah, itu saya sebut dengan closing. Closing itu istilah dalam penjualan ya, closing penjualan. Ya, meng-closing artinya terjadilah penjualan. Nah, kita harus paham ya, masing-masing kita punya closing rasio sendiri. Berdasarkan kualitas dan kuantitas. Jadi approach dan pendekatan
caranya Pak supaya orang mau tes tiket? Gimana caranya Pak supaya orang tua juga ikut tes tiket? Betul nggak pertanyaan itu banyak terjadi? Ya, kenapa? Karena sibuk dengan kualitas, lupa dengan kuantitas. Jarang yang bertanya begini, Pak, berapa orang sebetulnya yang harus saya tawarkan supaya ada orang tua mau tes tiket? Ada nggak yang bertanya begitu? Jarang banget. Jadi banyak sekali yang terjebak pada kualitas, tapi lupa dengan kuantitas. Padahal kuantitas, kalau dalam banyak hal, kuantitas mendahului kualitas. Walaupun kualitas mengalahkan kuantitas. Ya, kualitas memang mengalahkan kuantitas. Sholat 5 waktu atau sholat khusyuk? Sholat 5 waktu, Pak. Ya, jangan dibilang dua-duanya ya. Jadi itu udah pasti kalau dua-duanya. Mana yang lebih penting, sholat 5 waktu atau sholat 4 waktu khusyuk semua? 5 waktu nggak ada yang khusyuk. Pasti kita memilih sholat 5 waktu walaupun belum khusyuk. Buat apa 4 waktu? Khusyuk semua tapi ada satu sholat yang ditinggal. Artinya apa? Kuantitas mendahului kualitas. Kita semua yang punya anak atau kita semua sebagai orang tua dan calon orang tua pasti sepakat. Anak-anak itu kuantitas dulu, 5 waktunya dulu. Khusyuknya nanti aja. Nyusul pelan-pelan. Setuju? Ya. Lalu kenapa ketika kita membahas tentang sholat, lalu kita tidak bawa ilmu sholat itu kepada ilmu jualan? Kuantitas dulu, kualitasnya nyusul. Maksudnya sambil kita perbaiki. Kualitas itu meningkat pelan-pelan. Sekali lagi, kalau kita mau sukses, kita ikuti sunatullah. Betul, kita di sini ada thinking dan intuiting yang lebih banyak berpikir kualitas. Saya setuju. Tapi kapan Anda akan dapatkan 10 juta per bulannya? Kalau kuantitasnya tidak diperjuangkan. Kecuali Anda mengatakan, ya sudah Pak, 10 juta per bulan, ya nggak apa-apa lah 10 tahun lagi. Pokoknya saya kualitas. Gitu. Ya sudah, saya nggak bisa apa-apa kalau itu Anda mau ngotot seperti itu. Tapi kalau misalnya mau serius dengan hasil yang cepat, maka Anda tidak boleh meninggalkan kuantitas. Ya, jadi itu namanya closing rasio. Ya, mudah-mudahan di akhir bulan pertama kita udah kenali, oh ternyata kualitas saya saat ini, perhatikan kalimatnya ya, kualitas saya saat ini adalah 30 orang saya ajak tes tipin, ternyata yang mau tes tipin itu hanya 5. Misalnya, itu namanya closing ratio. Atau dari 30 orang yang saya tawarkan, ada 5 orang yang langsung tes, ada 3 orang langsung tes, yang 5 orang lagi nanti bulan depan. Dia mau, tapi lihat kondisi keuangan dulu. Itu namanya closing ratio. Jadi itu yang teman-teman harus pahami ilmu ini, bahwa kualitas saya saat ini ya, mengizinkan saya mendapatkan hasil dari kuantitas sekian. Paham ya? Pak, boleh nggak Pak? Saya mau dapat 10 tes dari 10 orang yang saya tawarkan. Tolong direnungkan, ini melanggar sunatullah atau tidak? 10 yang saya tawarkan, 10 orang yang beli. Berarti tidak ada penolakan. Padahal penolakan itu sunatullah. Silahkan lihat surah Yusuf ayat 87. Penolakan itu sunatullah. Surah Yusuf 103. Kalau surah Yusuf 87 itu tentang tidak boleh putus asa. Ya, ada 3 ayat dalam surah Yusuf yang saya sering angkat untuk ilmu jualan. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'minin. Sebagian besar orang, kata Allah, sebagian besar orang tidak akan beriman walaupun engkau menginginkan. Engkau sangat menginginkannya. Jadi sebagian besar orang tidak akan tes tipin walaupun engkau sangat menginginkan.
ada data, kita tidak bisa memberi obat. Dokter tidak bisa memberi obat kalau tidak punya data yang lengkap. Dokter tidak bisa memberikan solusi dari hanya cerita. Kalau mau mendapat solusi yang tepat, khususnya dokter spesialis. Kalau Anda mengatakan, Pak, dokter, lambung saya sakit, perut saya sakit, ya, saya kepalanya sering pusing, ya, jantung saya berdebar-debar, kalau makan rasanya nggak enak, dan seterusnya. Apakah dokter spesialis ahli dalam itu mengatakan, oh begitu, ini obatnya? Atau dia mengatakan, kalau gitu Bapak ke laboratorium dulu, cek dulu, general check up, tambah EKG, ditambah cek urin, dan seterusnya ya. Baru setelah ada datanya, baru diberikan obat. Yang mana yang lebih banyak terjadi untuk dokter spesialis? Data, baru obat, atau cerita pasien, langsung obat? Sepakat kan? Kalau ada data dulu, baru dikasih obat. Maka kalau teman-teman cuma cerita kepada saya, Pak begini Pak, orang bilang begini, orang bilang begini. Oke, datanya mana? Berapa orang yang sudah ditawarkan? Berapa sekolah yang sudah dimasuki? Kalau Anda tidak punya data itu, saya tidak bisa memberikan solusi yang tepat buat kita. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Maka teman-teman belajar untuk juga punya data. Saya tahu berbagai MK, tapi tetap harus ada data untuk bisa dianalisa dengan baik. Kalau memang serius untuk mencapai hasil yang besar. Apa yang harus kita kerjakan secara harian dan dilaporkan pekanan? Yang pertama, merecharge energi. Ya. Namanya semangat naik turun, betul nggak sih? Kita semangat banget nih untuk dakwakan Steven, ya nggak sih? Terus dapat penolakan. Harganya mahal. Sidik jari haram. Itu hitungan tanggal lahir. Dan sebagainya. Langsung gitu terganggu kan gitu. Semangat yang tadinya berapi-api tiba-tiba melayu. Dia langsung leleh ya. Semangatnya langsung lemah. Manusiawi dong. Kita kan manusia. Malaikat yang standar itu semangatnya kan. Maka kita harus ada recharge energi motivasi pagi ya, untuk kita memberikan energi positif buat diri kita ya. Jadi setelah zikir pagi kita lakukan sesuatu ya. Yang ekstrovert, yang kemudian ekstrovert dan insting ya, langsung cari file motivasi atau buku yang bisa memotivasi, memberikan energi positif ya. Pokoknya dari luar ya. Yang ekstrovert dan insting itu butuh di stimulus dari luar. Yang introvert ya, teman-teman yang kemudian introvert, drive-nya introvert itu dengan afirmasi pagi ya, afirmasi dari dalam. Misalnya, ya Allah, saya seorang thinking introvert, saya bisa berpikir bahwa orang itu insya Allah akan testify dari sekian orang yang saya tawarkan. Yang feeling introvert, ya Allah, saya seorang feeling introvert. Dengan izinmu, kemampuan saya mempengaruhi orang akan membuat orang akan testify. Silakan masing-masing MK ya, sebutkan nama Anda, PG Anda, kemudian sampaikan kepada Allah sekaligus jadi doa, jadi afirmasi. Jangan cuma insya Allah saya bisa, insya Allah saya bisa. Nggak cukup. Ya. Lakukan dengan kesungguhan sampai meresap ke dalam. Untuk yang introvert, itu dilakukan lebih dahulu. Untuk yang ekstrovert, motivasi dulu dari luar dulu. Ya.
sukses dari luar dulu, baru afirmasi. Yang introvert kebalikan. Yang introvert afirmasi diri dulu, baru dengarkan motivasi dari diri. Oke? Kemudian menambah isian data nama calon klien. Jadi nanti teman-teman akan kita berikan tabel ya, untuk diisi, dan ini yang nanti gini, ada nanti yang disampaikan ke kami, ada yang tidak disampaikan ya, yang sifatnya privasi tidak saya minta. Ya. Intinya tetap harus melakukan setiap hari atau setiap pekan itu menambah data siapa yang akan saya ajak. Jadi cara membuat data tuh teman-teman ya, cara membuat data calon klien. Jangan salah ya. Banyak yang salah. Salahnya tuh gini. Siapa ya kira-kira butuh tes TB itu? Nah, ini pertanyaan yang salah. Oke? Jadi pertanyaan yang benar gimana? Siapa ya kira-kira yang mampu membayar tes TB? Itu pertanyaan yang benar. Siapa yang kira-kira mampu membayar tes tiket? Untuk dirinya, untuk istrinya, untuk keluarganya, anaknya. Jadi kalau Anda mau sukses di dalam jualan, jangan bertanya siapa yang kira-kira butuh tes tiket. Kenapa? Karena rezekinya nanti sempit. Oke, siapa yang kira-kira mampu membayar tes tiket? Karena kalau kita hanya bilang butuh, nanti kita ada yang salah. Siapa tahu mereka sebenarnya butuh, cuma mereka belum sadar. Oke, jadi data diisi. Kemudian yang ketiga, menawarkan calon klien personal atau family. Ya. Calon klien personal atau family. Setelah itu menawarkan ke calon klien lembaga atau bisnis. Yang kelima, menawarkan fee marketing. Kenapa kita perlu fee marketing? Jadi gini, teman-teman, khususnya kepada yang sudah tes tipin ya. Kepada yang sudah tes tipin, kita bisa menawarkan kepada mereka, kalau ibu bisa membantu saya mencari klien, nanti insya Allah ada fee. Anda akan terbantu. Jadi yang promosi bukan cuma Anda sendiri. Khususnya kalau mereka mendapatkan penjelasan yang gue banget. Ya. Kalau mereka udah mendapatkan penjelasan yang gue banget, ingat, fee ini hanya berlaku untuk di luar keluarga inti. Jangan nanti didiskon anaknya. Dia udah tes, kalau gitu saya udah dapat fee dong buat anak saya. Kayak gitu, teman-teman harus bikin aturan. Ya. Fee marketing. Karena kalau fee untuk anak sendiri, itu namanya diskon. Teman-teman akan bermasalah nanti. Ya. Jadi teman-teman harus menyampaikan fee marketing ya kepada di luar keluarga inti, di luar suami, istri, ya, kemudian anak. Kalau ke samping boleh lah, kakak, adik bisa. Ponakan. Kemudian teman-teman membiasakan update posting 4 kali sehari di story WA-nya tentang stipend. 4 kali sehari. Kenapa? Ini ada ilmunya. Ya. Nanti terlalu panjang kalau dibahas. Intinya 4 kali sehari. Ada jam-jam yang memang orang banyak membuka media sosial. Ya, sebelum berangkat kantor, misalnya 6:30 pagi, kemudian jam 1 siang, ya, setelah makan siang, kemudian jam 4 sore setelah sholat asar, ya, setelah sholat isya, gitu ya. Jadi sebelum berangkat pagi, istirahat siang, istirahat asar, kemudian ba'da isya. Itu banyak orang membuka media sosial, WA-nya, story-nya, Facebook-nya, IG-nya. Kemudian mengisi G-form hanya untuk tipe A. Nanti kita ada tipe A, ada tipe B ya teman-teman. Ya, jadi nanti ada Google Form bagi teman-teman yang memiliki tipe A, itu harus mengisi Google Form. Oke, kita lanjut dulu, kemudian melapor di grup mentoring WA. Nanti kita ada grupnya. Catatan, beri tanda centang hanya yang dikerjakan saja. Jadi tanda centang dikerjakan, yang nggak dikerjakan hari ini nggak, ya, besok ya, dan seterusnya. Nanti insya Allah itu direkap secara pekanan
rasio saya, apa catatan pentingnya. Ya, nanti kita akan evaluasi ya bagi teman-teman yang memang serius untuk mencapai jumlah 360 tes per tahun. Oke, target kerja bulanan. Nah, ini target kerja bulanan ya teman-teman ya. Menawarkan ke 5 lembaga atau bisnis. Ya, sekolah boleh, korporat boleh. Ya. Jadi ada 5 lembaga yang ditawarkan. Kemudian secara personal dan family 60 orang. Asumsinya 20%. Asumsi saya 20%. 12 orang tertarik, sebagian langsung tes tipin, sebagian lagi bulan-bulan berikutnya. Oke, dari 60. Jadi nanti 30 tes itu teman-teman, itu kan kalau kita pakai hitungan keluarga ya. Kalau kita pakai hitungan keluarga, itu kan cukup 8 keluarga dikali 4. Ya nggak? Ada anak 2 misalnya. Oke? Jadi suami, istri, 2 anak itu 4. Berarti kali 8 family, sudah dapat 30 tes per bulan. Jelas hitungannya ya? Jadi 8 family, tes sekeluarga, 8 kali 4, 32. Mungkin nanti ada yang anaknya 1, ada yang anaknya 3. Kita hitung aja rata-rata. Ya, 8 kali 4, 32. Maka dari 12 orang yang tes, 12 orang yang berminat, 60 orang ditawarkan, asumsinya 20% berminat. Ya, 20% berminat, yang 80% yang nggak berminat nggak ditawarin lagi. Salah, tetap ditawarin nanti 6 bulan lagi. Siapa tahu perubahan mindset telah terjadi. Ya, orang bisa berubah. Oke. Nah, kemudian berikutnya menawarkan tim marketing. Tadi kesekian orang, ini target pribadi aja. Berapa orang yang mau saya jadikan marketing saya? Silakan pakai target pribadi masing-masing. Kemudian posting update status 4 kali sehari, pasang alarm supaya ingat. Sekarang alarm bisa dipasang langsung sekian kali. Ya, ada teknologi. Catatan jumlah kerja bulan berikutnya boleh disesuaikan. Jadi boleh nggak Pak, saya cuma nawarin ke sekian orang tapi tetap dapat 30 tes. Boleh, silakan. Yang penting hasilnya tercapai. Jadi kalau kualitas Anda sudah sangat tinggi, boleh mengurangi kuantitas, nggak ada masalah. Nah, jadi masalah adalah sudah kualitasnya rendah, kuantitasnya rendah pula. Apa kata dunia? Lebih parah lagi, apa kata akhirat? Oke ya, kemudian terakhir resep sukses, kombinasikan 4K. Ini saya ulangi lagi ya. Kuantitas kualitas. Kebanyakan banyak orang gagal di dalam berbisnis karena terlalu fokus kepada kualitas, tidak peduli dengan kuantitas. Sekali lagi Anda teman-teman semua yang fokus kualitas, tolong renungkan surah Yusuf ayat 103. Allah sudah bilang di situ, penolakan adalah mayoritas. Kenapa kita tidak mau saja tunduk dengan apa yang Allah bilang? Allah sudah bilang penolakan itu mayoritas. Surah 12 ayat 103. Kalau ada yang punya mushaf boleh dibuka. Kita baca langsung. Jadi kuantitas dan kualitas ini harus dipadukan. Orang-orang yang berpikir kualitas, dia hanya terkungkung, ya, terjepit mindsetnya kepada orang-orang yang sedikit yang mereka tawarkan. Kemudian yang sedikit ini mereka jadikan kesimpulan untuk banyak orang. Misalnya 10 orang ditawarin tes tipin, 10-10-nya bilang mahal. Lalu dia mengatakan 1000 orang di luar sana akan mengatakan tes tipin mahal. Ini pendekatan yang parah. Kenapa? Nggak sesuai. Teman-teman sekali lagi yang mengajar khususnya yang di kampus harus mengerti pasti mengerti penelitian itu ada quantity, ada quality. Ada approach pendekatannya ya. Pendekatannya ada kualitas dan ada kuantitas. Nggak bisa kita hanya pakai satu sisi untuk model penjualan seperti ini. Ada
penelitian yang based on quality. Nggak perlu quantity, quality saja. Selama ada syarat-syarat yang memenuhi, maka sedikit saja sudah cukup. Iya, ada. Tapi tipe kita ini, ya, tipe bisnis kita ini, kita harus memadukan keduanya. Nggak bisa kita cuma pakai kualitas saja. Ada yang sudah dapat surah Yusuf 103? Atau nggak nyari? Nggak apa-apa. Ya, kalau ada silakan nyalakan mic-nya ya. Jadi kuantitas dan kualitas. Kualitas itu cara. Banyak orang yang gagal atau sedikit rezekinya karena mindsetnya sempit. Pengen rezeki yang luas, tapi mindsetnya sempit. Padahal Allah bilang nggak akan berubah nasib kecuali merubah anfus. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nggak akan berubah nasib kalau nggak merubah anfus. Anfus itu diantaranya mindset, paradigma berpikir. Maka berpikirlah ala Al-Quran. Selaraskan pikiran kita dengan Al-Quran. Jangan selaraskan dengan hawa nafsu. Karena inna nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu membawa kepada keburukan, termasuk kegagalan. Jadi kalau kita mengikuti nafsu kita, kemudian nafsu kita tidak kita cek di Al-Quran, itu jadinya nanti nafsu lawamah atau bahkan nafsu amarah. Lalu kita ini orang-orang beriman itu harus menggunakan nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayat ini seringkali disampaikan untuk di saat-saat hembusan nafas terakhir. Tapi kalau yang saya pahami, irji'i, kembali kepadaku, kepada Tuhanku, ya, kepada Tuhanmu, ila rabbiki radiyatan mardiyah, diridhoi dan meridhoinya. Itu tidak harus menunggu saat-saat terakhir. Jadi ketika kita sudah kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, maka sungguhnya jiwa mutmainnah itu telah datang. Asalkan kita mau menundukkan hawa nafsu kita, mau menundukkan ego kita. Ego ini masalah. Dan ngomong-ngomong, setahu saya di surga tuh nggak ada ego. Kita mau masuk ke surga yang tertinggi, terus ego masih dipelihara. Tundukkan ego kita. Tundukkan di hadapan Rob kita. Rodi itu bilang ya Rob. Kemudian setelah kualitas kita padukan, kemudian kesinambungannya. Ya. Bulan ini oke, bulan depan turun. Nah, itu kesinambungan itu harus dijaga. Makanya kenapa harus ada recharge energi. Ya. Semangat itu naik turun, Pak. Semangat itu kan naik turun. Iya, semangat naik turun. Kalau misalnya gini, teman-teman, kalau misalnya 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 5, 4, 3, 6, 7, 8. Itu naik turun nggak? Naik turun ya? Oke. Sekarang saya mau tanya yang ini. 10, 9, 8, 9, 10, 9, 8, 9, 10, 9, 8, 9, 10, 9, 8, 9, 10, 9, 8. 9, 10, 9, 8, 9, 10, 9, 8. Itu naik turun nggak? Naik turun. Naik turun. Yang mana yang berkualitas naik turunnya? 10, 11, 12. Wih, mantap ya, menembus batas. Ini luar biasa sensing nih ya. Keren nih sensing menembus batas tuh. Nah, ada orang bilang, semangat tuh naik turun. Oke, semangat pun di angka berapa turunnya? Jadi orang-orang berkualitas itu ada orang-orang yang naik turunnya, kalau kita pakai skala 4, ya, sangat semangat, kurang semangat, tidak semangat. Kita pakai skala 4 misalnya.
Maka orang-orang yang beruntung, orang-orang yang luar biasa kualitasnya, itu hanya ada 2 naik turunnya. Sangat semangat, semangat. Sangat semangat, semangat. Sangat semangat, semangat. Dia nggak pernah kurang semangat. Kira-kira kita ada di mana? Nah, itu yang perlu kita jaga. Maka kalau kita sudah tahu peringatan bahwa iman itu naik turun, otomatis semangat itu naik turun. Maka kalau kita sudah tahu semangat akan turun, gimana caranya supaya nggak turun? 1. Yang kedua, kenali gejala kalau turun dan setelah itu segera naikkan sebelum turun lagi. Sebelum turun lebih rendah. Nah, itu yang harus kita kuasai. Kita peka dengan diri kita. Wah, lagi kurang semangat. Apa yang harus saya lakukan? Maka sudah dikasih resep tadi. Teman-teman kumpulin. Ya, kumpulin link-link yang positif. Ya, baik itu berupa tulisan, ya, audio, video. Ya, teman-teman nyaman yang mana silakan. Yang penting ada recharge energi setiap hari. Yang introvert mulai dari diri, dalam afirmasi. Kemudian yang extrovert mulai dari luar. Lakukan dua-duanya. Yang terakhir adalah konsultasi. Kuantitas, kualitas, penyambungan, dan konsultasi. Oke ya teman-teman semua. Ini adalah program mentoring, bukan program apa istilahnya, saya cuma satu arah seperti ini. Ini kedepannya kita akan ada grupnya. Ya. Ini tipe A, tipe B, teman-teman silakan memilih ya. Tipe A ini tipe yang ada hadiahnya. Ya, tentunya juga dengan konsekuensi ya. Ada konsekuensinya. Tipe A ini dengan konsekuensi. Ada reward hadiah langsung, 1 voucher tes tiffin komersil untuk promotor. Ya. Jika mendapatkan 30 tes tiffin komersil. Jadi ada hadiah langsung, 1 voucher tes tiffin komersil untuk promotor yang mendapatkan 30 tes tiffin komersil selama 1 bulan. Per bulan ya. Jadi kalau teman-teman bisa dapat 30 tes, maka kita akan kasih hadiah. Bukan 30 pembelian voucher ya, 30 tes tiffin. Nah, insya Allah ada hadiah 1 tes tiffin hadiah langsung. Kemudian ada door prize. 1 voucher tes tiffin komersil bagi yang memenuhi target kerja 100% walaupun nggak ada hasilnya. Jadi nanti semua yang bekerja sesuai dengan angka-angka yang dianjurkan, ya, maka teman-teman ada door prize walaupun nggak ada yang tes tiffin sama sekali. Pak, saya udah prospek sekian orang sesuai yang disampaikan Pak, tapi nggak ada yang tes nih, belum ada yang tes nih. Oke, Anda masuk kepada calon penerima door prize. Maka kalau ada 10 promotor yang memenuhi kerjanya, maka 10 orang ini akan kita door prize. Siapa yang beruntung untuk dapatkan 1 voucher, walaupun tidak ada tes tiffin-nya sama sekali. Oke, kita menghargai kerja Anda, walaupun nggak ada hasilnya. Tapi bentuknya door prize ya. Kalau yang hadiah langsung, jika ya hasilnya sudah jelas 30 tes. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini tipe A. Tapi ada punishment-nya. Nah, ada surga dan nerakanya dong. Nggak seimbang nanti. Jadi punishment-nya ada di kerja. Jadi kalau kerjanya tidak sampai dengan target anjuran dari kami, maka teman-teman kena infak 50.000 per bulan untuk rumah Quran Stipin yang kami kelola. Nah, kalau misalnya teman-teman belum sanggup untuk surga nerakanya, kita pakai tipe B saja, tanpa punishment infak, tapi tanpa reward juga. Rewardnya ya hasil tes tiffin Anda, jadi reward maksudnya ya dapat fee, bukan fee ya, dapat keuntungan dari margin tes seperti biasa. Tapi masih ada konsekuensi, keluar grup jika 2 bulan berturut-turut teman-teman tidak sampai 80% target kerja, berarti teman-teman belum siap diberikan mentoring. Ya. Kemudian dianggap belum siap ikut mentoring, silakan melakukan self mentoring. Maksudnya ya mentori diri Anda sendiri. Oke, bisa dipahami tipe A dan tipe B? Insya Allah. Apakah ada pertanyaan?
bikin software. Silakan, Bu Wati. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait dengan slide yang saat ini, untuk mata B dan A dan B. Ya. Mungkin saya bertanya dulu ketika nanti maklum karena memang baby bukan pendatang baru belum sebulan. Bagi saya materi ataupun session ini sangat bermanfaat secara pribadi karena di sini materinya terkait marketing secara umum, sehingga ya memang mungkin sepanjang selesai LS2 kemarin ya materi ini yang saya tunggu-tunggu so far. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Kemudian yang kedua, ini dengan konsekuensi ini artinya konsekuensi reward maupun punishment ya so far ya. Ya. Ini saya mau konfirmasi. Berarti konsekuensi reward dan punishment. Kemudian yang reward ini kalau yang satu itu kan satu voucher itu jelas. Yang saya kurang paham ini adalah 30 tes tiffin hasil yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua tadi mengenai punishment, promotor tidak sampai pada 80% target kerja. Ya. Nah, yang saya mau konfirmasi kembali adalah yang kerja ini yang mana gitu. Oke. Yang dimaksud Baik. kerja di sini. Mungkin seperti ini tanggapan saya untuk slide. Baik, saya langsung jawab. Bu Wati, lihat di slide yang ini. Ini target kerja kita. Jadi dalam 1 bulan, teman-teman promotor yang mau memilih tipe A itu diwajibkan menawarkan kepada 5 lembaga. Kemudian secara personal 60 orang. Kemudian menawarkan fee marketing, tapi ini target pribadi, bukan dari kami. Misalnya saya mau menawarkan ke 5 orang deh. Bantuin saya cari tes tiffin dong. Nah, atau 10 misalnya. Dan kalau kamu bisa cariin 10 tes tiffin, nanti kamu bisa dapat 10%. Gitu ya. 10% artinya nanti ditabungkan bisa untuk tes tiffin gratis atau langsung saja. Kalau saran saya langsung. Ya, misalnya dapat tes tiffin 500.000, ya udah langsung transfer ke dia 50.000. Oke, itu silakan target pribadi ya. Tidak kami tentukan. Kemudian posting 4 kali sehari, pasang alarm supaya nggak lupa. Ini Bu targetnya ada 4. Jadi kalau tidak memenuhi 80%, misalnya gini. Berarti kalau 80% dari 5 lembaga, minimal kan 4. 80% dari 60 berarti sekitar 48 orang. 80% dari 4 kali sehari berarti sekitar 3 kali sehari. Jadi kalau tidak sampai di angka-angka itu, dan ini semuanya wajib, ya postingnya wajib, kemudian nawarin personal wajib, nawarin lembaga juga wajib. Jadi nawarin lembaga gimana? Kita cari tahu siapa teman kita yang punya teman lagi yang ngajar di sekolah mana. Teman yang ke teman, teman ke teman gitu ya. Cari cara begitu. Itu tipe A. Karena kenapa? Karena lembaga ini penting ya untuk mencukupkan kita. Untuk mencukupkan kita 10 tes 30 tes per bulan atau rata-rata ya jadi 360 tes per tahun. Apakah cukup jelas Bu Wati? Lanjut software ya. Jadi kalau misalnya 1, 2, 3 mungkin sudah clear. Yang selanjutnya mungkin saya lanjutkan dari sini. Update status, bahan update-nya itu apakah disediakan dari cabang? Pertanyaan bagus, betul. Oke, gini, insya Allah kami akan sediakan nanti ya beberapa konten yang sudah tersedia untuk menjadi bahan buat teman-teman update status. Ya. Kemudian nanti insya Allah secara periodik kami akan tambahkan. Jadi gini, terima kasih Bu Wati karena saya juga mau menjelaskan ini. Nanti teman-teman ada beberapa grup ya, WA dan Telegram maksud saya.
untuk menyemangati teman kita yang lain. Ya. Oke, kemudian nanti akan ada grup mentoring WA dan Telegram. Pertama, yang WA itu secara pribadi. Misalnya gini, saya, Bu Sengeng dengan Bu Wati, kita akan bertiga ada di satu grup. Nama grup itu adalah mentoring, katakanlah mentoring Stephen Wati misalnya. Ya. Jadi kami bertiga. Disitulah nanti kita proses di mana Ibu melapor hasil kerjanya, ya, mengevaluasi pekanan, itu akan ada di situ. Jadi teman-teman masing-masing, Pak Asri, ya, Pak Fitra, Lukman, dan semuanya. Mohon maaf kalau tidak sebutkan satu-satu. Jadi masing-masing yang siap ikut di mentoring, maka tipe A maupun tipe B, kita akan ada di situ. Ya, ada masing-masing grup kita. Kemudian ada grup Telegram. Nah, Telegram, grup mentoring Telegram, kita semua berkumpul di situ. Ya. Kenapa Telegram? Karena Telegram ini ada positif yang belum didapat oleh WA. Ya. Jadi kalau nomor kita bermasalah, di Telegram itu tersimpan datanya. Ya, itu bagusnya Telegram. Sehingga di situ nanti ada ilmu, ada sharing, ada konten secara ilmu, ada motivasi, ada ilmu bisnis yang saya sharing di situ. Ya. Kemudian juga ada konten-konten, Bu, buat untuk kita posting. Insya Allah menyusul konten-konten barunya. Ya, karena ini sudah banyak ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Ya, tapi sudah ada konten-kontennya Sopor Afifa, misalnya ada video apa itu Steven dari saya, misalnya itu sudah bisa menjadi bahan. Ya, bahan untuk kita promosi. Nanti akan kita buat konten khusus untuk siswa, itu kontennya ada. Untuk Pak Sutri nanti kontennya ada. Untuk menawarkan tes Steven kepada lembaga nanti kontennya ada. Masing-masing nanti punya konten sendiri untuk segmen pasar masing-masing. Begitu Bu Wati, mudah-mudahan sudah cukup jelas. Apa suaranya ya? Baik, yang kami ini terkait media promosi atau media marketing, saya konfirmasi lagi. Misalnya, ya terima kasih jika itu sudah disediakan, luar biasa. Yang selanjutnya mungkin terkait media ini adalah misalnya kami dari menulis buku, Ya. apakah itu bisa dijadikan media promosi? Boleh banget Bu. Iya, Boleh banget. iya. Misalnya saya sudah jadi satu buku. Nah, misalnya apakah ini mungkin sangat Maksudnya teknis? buku tentang Steven, Bu? Iya, dengan Wow, luar biasa. dengan dengan judul yang mudah-mudahan bisa menggugah pembaca. Namun media bahwa menuliskan buku ini tidak sekedar yang selesai gitu ya. Ini mungkin sangat teknis software. Jadi misalnya gini, saya di kepala saya. Gini, kalau terlalu teknis nanti jabarannya boleh kita ngobrol berdua ya Bu. Ya, jadi intinya adalah Ibu punya bahan promosi sendiri, silakan. Bentuk buku boleh, bentuk artikel boleh, mau bikin flyer sendiri boleh. Yang paling penting hati-hati jangan ada promosi diskon Steven. Itu yang harus hati-hati banget. Ya. Itu ya mudah-mudahan bisa ditangkap ya Bu Wati. Jadi boleh punya konten sendiri boleh. Sangat diizinkan. Oke? Silakan. Oke. Ustaz Lukman, atau ada yang lain dulu tentang tipe A, tipe B? Ustaz Lukman masih bertanya tipe A, tipe B? Bukan. Sebentar saya kasih kesempatan dulu teman-teman tipe A, tipe B. Apakah sudah selesai tentang tipe A, tipe B, teman-teman? Sebelum kita meluas? Oke, silakan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait target kejumlahan yang ada punishment 50% itu dihitung 50.000. Oh 50K, maaf 50K. Apabila tidak terpenuhi 80% dari kerja. kerja. Ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang 80% adalah yang 4 item ini kan, Ya. yang 5 lembaga 80%. Ya. Nah sekiranya misalnya gini, yang diperkalikan itu hasilnya apa atau prosesnya? Karena bisa jadi Proses Pak, proses. Oh, prosesnya ya. Bukan hasil. Oh iya, karena misalkan jadi gini, misalnya ditawar 5
tapi ternyata yang biasa kan ada yang menjawab, ada yang tidak menjawab. Iya. Gini, menjawab nggak menjawab itu nanti ada hitungannya Pak. Misalnya gini, misalnya Pak Azri chat WA, ya. Kalau chat WA itu nanti yang dihitung itu bukan yang kita kirim assalamualaikum. Yang dihitung nanti adalah ketika terjadi penawaran. Misalnya kita assalamualaikum, apa kabar, itu belum dihitung. Sampai nanti, oh ya Pak, ada informasi tentang apa itu Stephen, apakah Bapak berminat untuk saya kirimkan informasinya? Oke. Kemudian, oke, silakan. Nah, udah kita kirim. Nah, kalau sudah dikirim nggak ada jawaban, nggak masalah, itu sudah dihitung kerja. Ya, tapi kalau cuma baru, saya sudah chat 100 orang, Pak, nggak ada yang jawab. Itu nggak dihitung. Yang dihitung itu yang sudah terjadi informasi Stephen masuk. Makanya nanti cara kerjanya kita menawarkan, Pak, ada informasi tentang tes secara genetik. Apakah Bapak bersedia untuk mendapatkan informasinya? Itu harus ada kalimat seperti itu. Jadi nggak langsung tiba-tiba, assalamualaikum, saya kirim info tentang Stephen ya. Nggak, itu nggak asik gitu. Kan kita harus ada kualitas-kualitas, Pak. Kalau itu berarti kuantitas doang, nggak pakai kualitas. Makanya kualitas komunikasi juga harus kita buat. Ya, assalamualaikum, apa kabar? Nah, kemudian, oh iya, ngomong-ngomong, Bapak udah pernah dengar belum tentang informasi ada tes genetik? Oh, apa tuh? Oke, saya kirim ya, Pak. Udah, setelah seperti itu, kita tunggu responnya. Nah, itu udah oke. Silakan, Pak Sri. Ya. Ini berlaku juga dengan yang apa ya, yang personal atau Semua. Makanya tadi dikatakan di sini, di mana? Door prize ya, yang door prize ini. Bagi yang memenuhi target kerja 100% walau tanpa hasil. Ya. Begitu juga yang tidak sampai 80% dari kerja. Bukan 80% dari target hasilnya, tapi dari kerjanya. Ya, jadi berlaku masing-masing. 80% dari lembaga berlaku, 80% dari perorangan berlaku, 80% dari apa lagi? Termasuk yang target pribadinya, Pak. Bapak pengen punya target pribadi berapa nih untuk fee marketing? Misalnya Bapak, dalam 1 bulan saya pengen 4 orang, misalnya. Harus saya tawarkan fee marketing. Berarti 80% dari 4 berapa ya? 3 misalnya. Gitu. Jadi harus minimal menawarkan ke 3 orang untuk menjadi marketing kita. Gitu. Menawarkan fee marketing. Oke, apakah sudah jelas, Pak? Ya, yang itu tadi kan ada yang pembeli dan tadi yang Personal dan pembeli, itu maksudnya atau ini Pak, karena kan bisa jadi personal. Jadi gini, maksudnya kenapa dikasih garis miring? Karena ada orang personal belum punya family. Ya. Jadi misalnya kalau pembeli 60 orang, ini maksudnya dalam satu rumah misalnya. Bukan satu rumah, itu satu kepala keluarga. Oh, satu kepala keluarga. Iya. Satu itu Pak ya kalau pembeli. Ya, betul. Satu Jadi kepala kalau misalnya keluarga. 60 orang, anggaplah pembeli itu berarti 60 kepala keluarga. Betul. Makanya hitungan saya, kalau rezeki kita 20%, dari 60, maka akan ada 12 ya. Akan ada 12 orang yang insya Allah tertarik. Nah, ada 4 orang yang tes bulan itu juga, ada sekian orang lagi mungkin nunggu duit. Kan gitu. Kira-kira gitu, Pak. Cukup Pak, terima kasih Pak. Baik, siap pasti. Bu Warda, apakah tentang tipe A, tipe B? Kalau bukan tipe A, tipe B yang ditanyakan, saya ke Ustadz Lukman dulu. Atau ke yang lain dulu, ada tipe A, tipe B? Iya, saya. Ya, silakan Bu Warda. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mohon maaf, saya izin off kamera server. Ya, tidak apa-apa. Iya, pertama terkait yang tipe A, tipe B itu kan yang membedakan antara tipe A, tipe B ini punishment sama rewardnya. Apakah sesi mentoringnya itu sama? Sama, sesi mentoringnya sama. Iya. Sesi mentoringnya sama. Jadi kita tetap ada di grup yang sama, ada mentoringnya tetap sama. Ya, cuma konsekuensinya yang beda. Siap. Oh iya ya. Terus yang kedua, berarti tiap hari itu kita nanti ada laporan kerja harian ke grup itu ya? Tiap hari Ibu catat, laporannya per pekan boleh. Oh iya. Ya. Karena kalau nggak dicatat tiap hari nanti lupa ngitung berapa kayak kemarin. Jadi laporannya cukup pekanan, nggak harus harian.
Terus disertakan dengan bukti-bukti foto nggak perlu, jujur-jujuran aja. Oh, Antara kita dengan langit aja. Iya, itu aja. Ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Ada. Ini melengkapi ya pertanyaan dari teman-teman. Apakah masih ada pertanyaan tipe B? Kalau tidak ada, saya serahkan pertanyaan kepada Ustaz Lukman. Silakan Ustaz Lukman. Baik, Sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ikut lagi hari ini. Alhamdulillah. Bersyukur. Abang Sobat. Ada dua hal yang saya ingin tanyakan. Yang pertama terkait dengan memberikan, jangan sekali-kali memberikan diskon ke para calon festivin. Selama ini satu hal yang menjadi saya rasa sebagai bukan juga hambatan sebenarnya, ada keraguan-raguan dan berapa kali tes yang saya lakukan baik di sekolah maupun juga di kelompok-kelompok ibu-ibu, selalunya tadi terhalang dengan pembuktian itu. Nah, kemudian saya berkesimpulan barangkali kalau misalnya dalam sekali order voucher itu, ini kan saya sudah hampir 1 bulan ini voucher saya itu masih, alhamdulillah masih tetap kurang-kurang. Saya bilang sama istri bahwa barangkali kalau seandainya ini saya niatkan saja dulu untuk promosi Stephen, walaupun saya juga tidak mengatakan bahwa dari sekian jumlah yang saya siapkan itu akan menjadi gratis semua. Saya hanya untuk menjadikan sebuah umpan ke para ini calon supaya nanti di lapangan itu mereka nampak, kelihatan bahwa apa yang disampaikan itu betul-betul nyata, itu sesuai dari hasil itu. Tapi ya saya khawatir jangan sampai dianggap itu bukan lagi pemberian diskon ya, merusak atau gimana itu Sobat. Ya, jadi dari sekian voucher yang masih sisa misalnya, saya mau ke lapangan lagi, tapi itu saya niatkan bahwa mau saya habiskan itu untuk promosi. Apakah itu boleh? Satu. Yang kedua, seringkali ada semacam tanda tanya untuk masuk di instansi-instansi. Sering muncul pertanyaan dalam diri sendiri bahwa apakah mereka karyawan-karyawan atau katakanlah pegawai itu yang sudah bekerja itu masih ada peluang untuk menjelaskan Stephen itu di mana mereka sudah punya profesi yang jelas itu, nah, sehingga ada perasaan bahwa mungkin tidak akan berpengaruh. Ya, ya masih dengan yang kedua ini, saya hampir setiap dalam sepekan itu ada orang yang datang ke tempat saya, Sobat. Kemudian rata-rata kan orang yang ada yang misalnya bermasalah kejiwaan dan lain sebagainya. Saya awalnya menyiapkan bahwa saya mungkin mau promosi Stephen-nya dulu, dan itu jalan. Cuma kalau saya sudah bicara tes itu ada yang jangan dianggap beban atau mahal gitu. Kan biasanya saya padukan dengan ruqyah di tempat itu. Nah, kalau sistem ruqyahnya kan kalau orang yang datang begitu selesai ya mereka mau bayar atau tidak terserah. Tapi saya biasa berpikir bagaimana kalau saya jadikan ini ajang promosi Stephen juga. Cuma itu masih ragu-ragu, Sobat. Oke, baik, saya sudah tangkap, Ustaz. Pertama, itu bisa ya, promosi instansi sama ruqyah ya. Jadi gini, untuk yang ruqyah saya jawab dulu. Sebetulnya gini,
Kalau saya saran ke Ustadz Lukman, rukyahnya gratiskan kalau dia mau tes TB. Oh iya. Jadi nanti dibalik, jangan misalnya rukyah tes TB-nya gratis, dibalik ya. Jadi kalau Anda mau tes TB, insya Allah rukyahnya nggak usah saya pungut bayaran. Oh gitu. Begini Sulfur. Gimana? Ada ini Sulfur, ada semacam keraguan bahwa jangan sampai itu dianggap ini membebani, karena selama ini kan ketika mereka rukyah ya itu tadi membayar atau tidak terserah. Nah kalau saya misalnya munculkan dengan istilah itu apa gitu ya itu Gini, apakah ketika dokter di rumah sakit mengatakan biaya operasi itu membebani? oh iya. Ya, jadi kita harus sampaikan dengan jujur bahwa ini ada biayanya, kan gitu. Jadi kalau itu terbebani, itu namanya mungkin dia bukan pasar kita. Iya. Jadi saya tadi di awal saya katakan setiap produk itu ada jodohnya. Jadi Alphard yang menurut sebagian orang mahal, ternyata ada yang mengatakan Alphard itu murah atau wajar-wajar saja, kan begitu. Nah, oke, jadi nanti itulah fungsinya mentoring ini, Ustadz. Karena kita kalau cuma bertemu seperti ini, cuma sebulan sekali, kemudian tidak ada mentoringnya, kemudian akhirnya kita menyimpulkan sendiri tanpa data. Nanti Ustadz Lukman ketika mengikuti mentoring ini, coba dicatat sudah berapa orang yang ditawarkan tes TB. Oke, misalnya apakah sudah 60 orang yang ditawarkan tes TB? Bukan yang berkumpul ya. Kalau yang berkumpul itu khawatirnya kita belum dapat gitu. Misalnya berkumpul 30 orang di satu tempat, belum tentu dia fokus mendengar kita. Gitu. Ya, jadi maksudnya secara personal, maka tadi kalian personal, kita tawarin kalau misalnya dari 60 orang, Ustadz kasih data ke saya. Dari 60 orang ini berapa yang menolak, berapa yang mau, berapa yang mengatakan mahal, berapa yang mengatakan oke, saya lihat dulu dan sebagainya. Dari data itulah baru kita ambil analisa. Karena kalau kita hanya dari 1-2 orang, khawatirnya pendekatan Ustadz Lukman hanya pendekatan kualitas. Jadi tadi kita tetap butuh pendekatan kuantitas. Apakah sudah sekian orang yang ditawarkan atau tidak? Oke, itu satu. Tentang promosi tadi, kembali ke pertanyaannya Ustadz. Ya. Ustadz Lukman tadi tentang promosi. Boleh nggak saya habiskan ini semuanya promosi? Sebetulnya bukan boleh nggak boleh. Tapi nanti Ustadz Lukman nggak meningkat kualitasnya. Gitu. Jadi saya pengen teman-teman, kalau diskon nggak boleh. Tapi kalau mau promosi, misalnya saya kasih deh 1 tes untuk membuktikan bahwa ini akurat, itu boleh. Tapi harus hati-hati. Hati-hatinya apa? Kalau teman-teman jadikan ini flyer, bahaya. Ya, kalau jadi kebiasaan maksud saya, sesekali boleh-boleh saja, ya sesekali. Ya, tapi kalau jadi kebiasaan, pertama kualitas diri kita nanti nggak meningkat. Ya seakan-akan kita hanya bisa membuat orang tes TB hanya kalau ada promosinya. Jadi kalau ada promosinya kita nggak bisa jualan. Nah, jadi jadi kita harus meningkatkan kualitas kita yaitu dengan memberikan lebih, bukan mendiskon harga. Bukan memberikan hadiah dalam bentuk materi, tapi memberikan hadiah dalam bentuk ilmu, penjelasan yang lebih banyak. Misalnya gini, saran saya, Ustadz Lukman bikin harga misalnya 750 atau 650. Jangan 500. Saya selalu bilang kepada para promotor, jangan punya harga 500.000. Kenapa? Tabiat Indonesia minta diskon. Jadi kalau kita punya harga 500, mau diskon sudah salah. Jadi kalau 650, tidak bisa kurang kan mahal sekali, Ustaz. Oke lah, 600 lah. Saya mau 2 orang ini, oke, boleh. Kalau 2 orang 500 boleh lah, 1 juta untuk 2 orang. Akhirnya kita dapat tanpa mengganggu aturan, kita tetap kasih diskon, ya. Aturan juga tidak terganggu, kan begitu. Itu strategi. Maka kalau teman-teman tahu harga saya itu 650 untuk 1 orang, 1,2 untuk 2 orang, 1,5 untuk 3 orang, dan seterusnya 500.000. Nah, maka bikin paket seperti itu, Ustaz. Kalau mau lebih hebat lagi, bikin paket dari harga ini, maka akan dapat penjelasan pola parenting, akan dapat pola komunikasi, akan dapat untuk ilmu kesehatan. Jadi, kita memberi lebih
bukan memberi diskon. Jadi bayarnya tetap sama, tapi pelayanannya lebih banyak. Pelayanannya senilai 1.500.000. Nah, itu yang kita kualitas itu akan meningkat ketika kita membeli paket seperti itu. Oke, itu tentang promosi ya Ustaz ya. Kemudian yang kedua, tentang instansi. Bagaimana orang-orang yang bekerja nggak bisa tes Stephen lagi? Ya jangan jelasin profesi. Stephen kan terlalu banyak pintunya. Kita bisa masuk, orang-orang bekerja bisa masuk lewat mana? Bisa masuk lewat komunikasi antar tim. Ya, bagaimana supaya tim bisa dibangun dengan baik di dalam satu kantor. Ya. Kemudian bagaimana kesehatan mereka. Bagaimana pola komunikasi antara keluarga mereka di rumah masing-masing. Kita presentasinya di kantor, ternyata kita dipanggil ke rumahnya. Ya, jadi tergantung. Nah, maka nanti saran saya, Ustadz Lukman dan semua promotor itu punya spesialisasi. Mau ahli di bidang apa di Stephen ini? Stephen banyak sekali. Jangan cuma menjadi dokter umum, jadilah dokter spesialis. Ya, spesialis pasutri misalnya, spesialis parenting misalnya, spesialis bisnis misalnya. Kalau saya spesialis finansial, walaupun saya tidak menolak parenting. Ya. Jadi kalau orang ada masalah tentang rezekinya, bagaimana caranya untuk rezekinya bisa lebih berlipat, ya dengan lewat mesin kecerdasannya, itu saya solver spiritual, financial solver, kan gitu. Nanti teman-teman juga apa fokusnya, tapi tidak menolak tema yang lain, tidak ditolak kalau ada rezeki. Nah, sehingga kita dikenal sebagai siapa? Kita dikenal sebagai siapa? Jadi kalau terlalu umum, nanti kita nggak punya keahlian yang spesifik. Saran saya miliki keahlian yang spesifik. Oke? Ya, sekali lagi pintu masuk banyak sekali, jangan terkungkung hanya ke profesi. Ya. Kalau dia sudah bekerja, kita promotor bunuh diri kalau mengatakan Anda salah jurusan. Di kantor ngomong-ngomong salah jurusan, kita dipecat. Pulang. Jadi di kantor kita jangan ngomong tentang profesi, tentang mengoptimalkan profesi. Bisa. Komunikasi ya waktu di RGL. Komunikasinya. Ya, saya masuk di perusahaan di Balikpapan, di properti ya. Perusahaan properti, saya masuk di perusahaan. Saya tidak membahas tentang profesi. Mereka bertanya, bagaimana supaya sales mereka meningkat? Ya, saya masuk dengan bagaimana sales sensing. Ya, kita harus pahami tipe 5 konsumen. Ada sensing, bicaralah tentang penghematan. Ya, ada thinking, bicaralah tentang manfaat. Ada intuiting, bicaralah tentang keunikan. Ada feeling, bicaralah tentang kekeluargaan. Ada insting, bicaralah tentang spiritual. Jadi, satu orang sales itu ngomong harus 5 hal ini. Karena kita tidak tahu klien Anda ini tipe apa. Gitu. Sehingga 5-5-nya harus ada. Gitu. Termasuk kita nanti ya di promotor. Jadi, saya masuk ke situ. Jadi, jangan terkungkung hanya satu tema. Tema ini banyak sekali, kemudian kita cetak apa yang mungkin di kantor. Ya, komunikasi, pasutri, parenting, itu mungkin semua. Kita tinggal masukkan proposal dalam arti, proposal gini ya, bukan proposal tertulis ya. Kita masuk lewat teman ke teman. Jangan teman-teman terlalu terpaku pada proposal, please. Saya tidak pernah masuk ke lembaga pakai proposal. Sampai hari ini belum pernah ada proposal yang tembus. Tapi saya masuk ke lembaga, saya masuk ke sekolah, saya masuk kemana-mana tanpa proposal. Nanti kalau ada yang minta, dia sudah oke, tapi butuh formalitas proposal, baru kita bikin, baru kita masuk. Ya, oke. Jadi pintu banyak, Ustaz. Jadi, insya Allah lewat pintu-pintu rezeki itu Allah maha luas, maka alhamdulillah Stephen juga sangat luas ilmunya, sehingga kita bisa masuk lewat pintu samping, lewat pintu mana ya. Kalau misalnya masuk ke sekolah swasta lewat kepala sekolah nggak bisa, kita lewat komitenya atau lewat majelis taklim ibu-ibunya misalnya. Pintu masuk banyak ya. Oke, demikian mudah-mudahan sudah terjawab semua. Ustaz Lukman dari pertanyaan. Siap. Alhamdulillah. Saya kasih kesempatan teman yang lain dulu. Nanti Ustaz Siap. ya lagi. Iya, makasih Lukman. Oke, sama-sama Ustaz Lukman. Silakan teman-teman yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau sambil menunggu pertanyaan yang lain, teman-teman boleh menulis di kolom chat apakah memilih mentoring tipe A atau mentoring tipe B. Silakan teman-teman menulis di kolom chat memilih tipe A, tipe B. Nanti boleh berpindah ya di perjalanan. Saya tipe B dulu deh Pak, buat latihan. Boleh ya. Soalnya saya boleh nggak pilih tipe B dulu. Nanti kalau sudah lebih pede saya pilih tipe A. Boleh. Atau yang sudah pilih tipe A, kayaknya saya pindah ke tipe B. Boleh, tapi jangan di pertengahan bulan. Ya, infak tetap berlaku kalau sudah memilih tipe A.
Karena nanti di tanggal 29, saya pindah tipe B deh, mau menyelamatkan diri dari infak. Itu nggak bisa ya. Jadi boleh untuk bulan depannya gitu ya. Kayaknya bulan depan saya tipe B dulu deh. Itu boleh ya, nggak ada masalah. Jadi saya memberikan kesempatan. Justru mentoring ini teman-teman, mentoring ini tujuannya untuk menyesuaikan dengan kondisi tak masing-masing ya. Kondisi kita masing-masing berbeda-beda ya. Ada secara waktu, secara finansial, secara tingkat kepercayaan diri, itu beda-beda semua kita semua. Sehingga ini mentoring sangat fleksibel. Yang penting kita mau kerjanya. Nah, kemudian kita akan melakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Oke, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Silakan ketik tipe A, tipe B. Izin Solver, yang tadi pertanyaan saya, Pak mungkin sudah jawab tapi terlewatkan. Oh ya. iya. Reward 30 tes TIFIN tipe A tadi. Oh ya, 30 tes itu maksudnya syaratnya. Untuk dapat hadiah 1 voucher, harus ada 30 tes TIFIN. Itu maksudnya. Jadi Bu Wati harus dapat 30 orang, 30 vouchernya Ibu habis terjual. Untuk dapat 1 voucher. Iya. Oke, apa ya kelewatan tadi. Ya, silakan teman-teman mengetik tipe A, tipe B-nya, memilih tipe A atau tipe B. Oke, tipe A, tipe A. Oke, tipe B, nggak ada masalah. Oke, insya Allah. Oke, silakan teman-teman. Karena kalau tidak mengetik berarti kami menganggap tidak ikut tidak ikut mentoring ya. Kalau tidak ikut mentoring berarti kami tidak akan masukkan ke grupnya. Ya, ke grup maksudnya tetap grup promotor kan ada ya, itu nggak dikeluarkan dari situ ya. Grup mentoring maksudnya ya. Oke. Pak, boleh bertanya Pak? Boleh banget, silakan. Teman-teman yang belum mengetik kami tunggu ya. Oke, silakan Pak Asri. Baik, Saya ngopi dulu ya sambil nunggu pertanyaan. Yang mau beli kopi herbal dari saya boleh? Jualan nih saya sih. baik, saya menyambung tadi pertanyaan Ustaz Lukman yang mengenai harga itu, mengenai harga yang tidak diskon. Kan di sertifikat hasil itu di bagian bawah ada kalimat yang tertulis di luar sesi privat harga tes TIFIN itu minimal 500.000. Yes. Itu kan seolah memberikan informasi bahwa cuma harga 500.000 kok dikasih jadi 650.000. Iya. Bagaimana ya? Ya. Baik, pertama. Terus, yang kedua Pak. Masih ada. Yang kedua terkait ada di luar sesi privat, maksudnya kan level kan kalau kita kan promotor ya, kalau Pak Ali kan sudah solver, maksudnya kan tentu ada perbedaan level ketika menyangkut masalah sesi privat, batasannya di mana sesi privat itu. Oke. Pakai kelebihan, masih over. Oke. Terima kasih Pak. Baik. 500.000 tertulis di sertifikat, maka teman-teman tidak perlu khawatir dengan itu. Yang pertama, sangat jarang yang membahas itu. Sampai sekarang saya belum ada. Ternyata cuma 500 ya Pak? Enggak. Jadi makanya kita pakai paket Pak. Pakai paket 650 untuk 1 orang, 2 1,2, 3 1,5. Sehingga orang tahu, karena ini adalah harga yang memang nasional. Nggak boleh lebih rendah dari itu. Satu. Yang kedua, jarang yang mempermasalahkan Pak tentang itu. Ya. Jadi jarang sekali ada yang mempertanyakan itu. Oke, kemudian apa lagi tadi ya? 500. Saya lupa. 500.000 jarang yang mempertanyakan. Kemudian kita bisa memberikan paket. Ya, jadi teman-teman tidak perlu ragu. Maka pada saat teman-teman membuat promosi harga tes TIFIN 650 untuk 1 orang, 2 termasuk bonus penjelasan parenting, bonus penjelasan komunikasi, bonus penjelasan learning, cara belajar anak. Silakan teman-teman, apa yang teman-teman rasa kuasai, silakan tambahkan bonus penjelasan ini, bonus penjelasan ini, bonus penjelasan ini senilai sekian. Nah, boleh kalau berani. Oke. Kemudian nyambung dengan pertanyaan kedua, apakah kami promotor
bisa. Promotor itu justru dianjurkan buka sesi privat, bukan solver. Solver itu sesi solving. Jadi sesi privat dengan sesi solving itu berbeda. Sesi privat itu cuma ngobrol-ngobrol, walaupun saya sebetulnya lebih banyak pengen selesai di satu sesi, yaitu sesi privat saja. Kenapa? Waktu saya tidak cukup untuk solving. Ya. Jadi solving itu ditelatenin, Pak, sampai tuntas itu masalah. Tapi memang mahal. Jadi bersesi-sesi gitu ya. Jadi satu sesi, kalau sesi privat dengan saya itu 2,5 juta. Ya. Jadi kalau sesi solving itu minimal 3-4 sesi. Berarti kan orang harus bayar 10 juta sampai masalahnya tuntas. Gitu. Nah itu pertama mahal, yang kedua secara waktu saya misalnya agak repot, ya, sehingga saya memilih sesi privat saja. Bukan karena saya tidak mau sesi solving, tapi saya tetap memberi kesempatan mereka bertanya sampai kapanpun mereka mau. Itu kami bikin grup yang alhamdulillah udah banyak yang sesi privat dengan kami ya, dengan saya. So, kita bikin grup, kemudian selesai di 1 kali Zoom, setelah itu bertanya lewat chat WA sambil melihat perkembangan. Alhamdulillah dari ya semua adalah fadilah dari Allah. Jadi semuanya hanya karena Allah. Secara fakta dengan izin Allah, yang ada apa? Kasus bipolar ya, seorang istri bipolar yang sudah mau membunuh suaminya, sudah mau membunuh anak-anaknya. Ya, seorang ibu feeling bipolar. Ya. Itu bipolar menurut psikiaternya. Ya. Itu udah 2 tahun atau 3 tahun dengan psikiater bolak-balik tidak ada perkembangan. Terus saja minum obat itu saja solusinya. Nah, setelah Stephen hanya 4 bulan. 1 kali sesi solving, 1 kali sesi privat, ibu harus melakukan A, B, C, D, E, F, G. Ini, lakukan resep ini. Kalau ibu lakukan, insya Allah akan membaik. Alhamdulillah dengan izin Allah. Hanya 4 bulan. Hanya 4 bulan, bahkan psikiaternya sudah bilang, ibu sudah bisa lepas obat. Tapi dia nggak berani. Dianya yang nggak pede lepas obat. Tapi psikiater sudah bilang, ibu sudah bisa lepas obat kalau mau. Dengan izin Allah lewat ilmu psikiater. Ada seorang anak sensing yang mau bunuh diri. Ya, tadi itu mau bunuh suami, mau bunuh anak ya. Ada anak sensing yang dibully mau bunuh diri. Alhamdulillah dengan izin Allah, 1 kali sesi privat selesai. Tapi memang sesi privat orang tua harus tes. Gak bisa, kalau cuma anak. Ya. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi jangan ragu, promotor boleh buka sesi privat. Ya, yang membedakan dengan sesi solving adalah ada tahapan-tahapan yang berbeda dengan sesi privat. Insya Allah demikian. Nah nanti teman-teman bisa belajar, misalnya sesi privat khusus di bidang apa aja, misalnya parenting misalnya. Nah, teman-teman bisa bertanya, nggak apa-apa sambil kasih sesi privat ke orang, WA saya Pak, ini ada masalah kayak gini. Ini kayak gimana jawabnya gitu. Ya belum tentu saya jawab langsung loh ya. Tergantung waktunya. Demikian mudah-mudahan terjawab ya Pak Asri ya. Iya Pak, terima kasih. Oke, silakan. Oke, sebentar sebelum Bu Wati, apakah teman-teman lain ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya serahkan ke Bu Wati lagi. Pak Fahrul, ya, sebentar Bu Wati ya. Silakan Pak Fahrul. Ya, terima kasih Sobat terkait lembaga. Tadi kan teknisnya kan belum disinggung banyak ya terkait teknis ke lembaganya. Okay. Nah, kalau dari saya sebenarnya terkait lembaga itu sebelumnya kan saya pernah ikut affiliate ya Sobat ya, tapi dia produknya bimbingan belajar. Bimbingan ya. Apa namanya bimbel. Teknisnya itu mereka mengumpulkan calon customer itu dalam satu grup WA. Oke. Kemudian dibuat sesi Zoom ya, Zoom untuk meeting seperti itu ya. Nah, alhamdulillah cara kerja mereka itu saya lihat cukup efektif. Saya lihat ya baik pada saat sesi penjelasan lebih detail lewat seminar Zoom. Nah, mungkin apakah cabang Makassar bisa memfasilitasi
Zoom nanti untuk lembaga, terutama untuk orang tua siswa seperti itu sobat. Karena kalau saya lihat, kalau kita dari beberapa pengalaman untuk mengumpulkan orang tua siswa saja itu mungkin satu itu mungkin agak sulit ya, sama waktu di mudah. Kemudian kalaupun mengumpulkan orang tua siswa dalam satu kali itu mungkin bisa ramai, tapi perlu ada kegiatan yang lain, biasanya begitu. Nah itu juga waktunya enggak. Saya sih kedepannya kalau untuk fokusnya ke lembaga kita kumpulkan orang tua siswa itu dalam satu grup untuk nanti diikutkan dalam Zoominar TV. Seperti itu sobat. Ya, mungkin itu saja. Jadi kalau dari saya sih harapannya kita ada Zoominar TV itu tiap bulan khusus untuk orang tua siswa dari lembaga itu sobat. Oke, baik. Sudah? Ya, demikian sobat. Baik, ini usaha Pak Fahrul bagus banget ya. Nanti kita lihat apakah beberapa teman-teman promotor yang mau memanfaatkan. Kami sebenarnya udah lama juga pengen seperti ini. Nanti kita lihat ya Pak, intensitasnya apakah sebulan sekali, apa 2 bulan sekali, nanti kita lihat. Insya Allah kita akan buat ya. Nanti tergantung dari teman-teman semua, apakah fasilitas ini dimanfaatkan atau tidak. Dan kalau misalnya kurang termanfaatkan, ya mungkin nanti sifatnya jadi per promotor saja jadinya. Kalau misalnya banyak promotor yang menginginkannya, bisa kita manfaatkan. Insya Allah masukan yang sangat bagus buat Pak Fahrul. Memang betul ya, walaupun memang plus minus ya, tetap aja ada plus minusnya. Kalau di offline, masalahnya orang nggak fokus karena ada acara lain bersamaan. Ya, kalau Zoom, juga kadang-kadang masalah sinyal lah, masalah inilah, dia sambil jalan lah, dan sebagainya, tetap aja. Tapi ya namanya rezeki, kita tidak tahu. Yang paling penting, kita tetap melakukannya, sambil kita evaluasi hasilnya. Insya Allah masukan yang sangat bagus Pak Fahrul. Insya Allah kita akan agendakan, walaupun intensitasnya belum bisa kami jadikan berapa kali dalam setahun. Siap Pak Fahrul. Nanti teman-teman promotor itu bikin kolam sendiri, ya, bikin grup sendiri untuk lembaganya, ya, untuk lembaganya masing-masing itu ada grupnya. Kami nggak perlu ada di situ, ya, karena itu pasarnya teman-teman gitu kan. Nanti teman-teman dari situ mempromosikan pertemuan Zoominar TV-nya yang dimaksud. Oke, apakah maksudnya Pak Fahrul Zoominar TV secara umum atau spesifik judulnya tentang parenting, tentang learning, atau apa, gimana? Kalau pasarnya kan kita anak sekolah software ya, jadi mungkin parenting aja dulu ya, untuk itu bagaimana mengenali dan melejitkan potensi anak. Oke, siap. Berubah. Ya ini. Itu udah dari tahun ke tahun itu yang saya bawakan kemana-mana. Oke, siap. Alhamdulillah memang menghasilkan bagus. Secara offline ya, kalau secara online nanti bismillah kita lihat nanti. Oke, usulan bagus Pak Fahrul, terima kasih banyak. Ya, Pak Fahrul thinking sebagai lokomotif, saya sensing sebagai gerbong, siap ikut. Oke, yang lain silakan. Izin bertanya Pak. Sebentar, Bu Nurul, oke. Sebentar ya Bu Ati ya, sabar ya. Bu Nurul silakan. Ya, sebelumnya mohon maaf. Bu Nurul udah berpuasa ya, silakan. Sebelumnya mohon maaf di off-cam Pak. Ya, silakan Bu. Ini apakah di Tipin ini ada video atau tulisan tentang testimoni yang sudah pernah tes Tipin Pak? Ada. Nanti insya Allah kita akan coba lebih banyak ya. Kita akan coba lebih banyak untuk membuat video kesaksian. Jadi teman-teman, saran saya juga kalau punya klien itu usahakan minta izin. Pertama foto ya, foto. Kemudian kalau misalnya udah ada rasa manfaat, minta izin untuk ada video kesaksian untuk disebarkan. Jadi supaya kita bisa banyak konten untuk video kesaksian. Usulan Bu Nurul sangat bagus. Insya Allah nanti kita buat Bu.
Yang sudah ada, Pak. Yang sudah ada yang dari lembaga. Tapi saya belum izin ke kepala sekolahnya nih ya. Insya Allah kalau beliau izinkan, konten beliau akan kita sebarkan untuk memprostek lembaga. Insya Allah. Sudah ada videonya, tapi izinnya yang saya belum dapat, belum pernah saya tanyakan secara khusus. Udah, Bu Nurul itu aja? Ya, itu aja Pak. Terima kasih. Oke, siap. Bu Hasna, silakan Bu Hasna. Tadi Pak minta tolong diperjelas yang paket-paket itu. Ya. Kalau satu orang 650, dua orang 1.200.000, tiga orang 1.500.000 begitu ya Pak. Ya. Terus manfaat yang diberikan kalau paket itu bebas aja. Ya, maksudnya kelebihan yang kita berikan ya. Iya. Itu bebas dari Bu Hasna. Bu Hasna menguasai apa? Misalnya menguasai parenting. Jadi Ibu Hasna memiliki bonus penjelasan pola parenting. Nah, kemudian Ibu Hasna menguasai komunikasi, bonus penjelasan pola komunikasi, ya. Pola couple dan setelah itu setiap promotor bisa beda-beda Ibu, tergantung apa yang dikuasai oleh promotor. Kalau Bu Hasna menguasainya tentang kesehatan, ya udah sebutkan tentang kesehatan. Jadi bonus penjelasan tentang potensi kesehatan dan seterusnya. Jadi kita jangan menjanjikan yang kita nggak kuasai. Yang kita kuasai kita janjikan. Nanti dalam tanya jawab ada apa istilahnya ya, serpihan-serpihan pertanyaan dari mereka yang sedikit-sedikit bisa kita jawab di luar dari tema yang kita janjikan. Silakan. Tapi kalau kita menjanjikan yang kita tidak kuasai, akan kasihan nanti kalau yang kita. Boleh bebas Bu Hasna ya paketnya. Syukur Pak. Apa? Itu aja? Oke. Itu Pak. Baik. Apakah ada yang lain lagi teman-teman? Kalau belum ada sementara silakan Bu Wati. Baik, terima kasih atas kesempatan ya. Masih tema yang sama, melanjutkan tadi dari Bu Hasna ya. Ya. Terkait tadi yang harga paket ya, bahwa doktrinnya kan nggak boleh kurang dari 500. Ya. Nah, pertanyaan saya, jika lebih itu apakah ada batas maksimal? Tadi dicontohkan jika kita menggunakan paket maka 2 itu menjadi 1,2. Ya. Tapi apakah ada misalnya kalau satu saja 650. Nah, yang saya tanyakan apakah ada batas maksimal? Menentukan harga maksudnya, harga Ya. maksimal. Ya, harga maksimal. Kalau minimal kan 500 ya, Betul. Ya. Betul. Itu yang pertama. Ya. Jadi apakah ada batas maksimal harga untuk klien dan apakah ada batas fee marketing atau komisi untuk marketing? Kalau tadi dicontohkan 10%, ini juga Ya. apakah ada batas minimal dan maksimal? Oke. Dua pertanyaan saya terkait dengan jika ada perbedaan antar promotor, itu akan mungkin secara psikologis berdampak baik pada promotor maupun klien yang mungkin saling terhubung. Loh, kok sama Wati itu sekian, kok sama Bu Hasna contoh misalnya sekian gitu. Ya. Jadi kalau ada batas bawah batas atas ini mungkin menjadi patokan buat kami. Itu yang pertama. Baik. Kedua, mengenai jika klien itu berada di beda wilayah, Ya. misalnya sekarang saya ada di Depok, Ya. karena keluarga besar misalnya ada di Makassar. Makassar, ya. Siap. Jadi apa solusi? Oke. Nggak ada seperti itu, gitu. Baik. Ataupun di wilayah lain. Ya. Terima kasih Pak. Siap. Alhamdulillah. 1, harga maksimal tidak ada sesuai dengan tanggung jawab. Jadi ada solver yang memberi tes tipin itu 2 juta per orang. Ya, 4 juta 1 pasang. Ya, ada juga yang dipaketkan dengan training. Ya. Jadi bebas sesuai tanggung jawab. Yang penting kita bertanggung jawab menetapkan harga, kualitas yang kita berikan kira-kira sepadan. Jadi teman-teman jangan mengatakan, ih mahal sekali 500, ada yang 2 juta. Gitu. Jadi yang kita harus bisa percaya diri dengan harga kualitas tes tipin yang luar biasa ini. Jangan kita rendah diri dengan harga yang dikatakan mahal. Insya Allah kita sangat bisa bertanggung jawab. Yang kedua, maksimal fee itu 20%, nggak boleh lagi di bawahnya.
Dan bedakan fee dengan diskon. Fee itu bukan diskon. Ya, fee marketing itu bukan diskon, makanya saya beri syarat di luar keluarga inti. Ya, fee marketing itu diizinkan 20% maksimal, tapi di luar keluarga inti. Jangan nanti satu orang sudah tes tipin, nanti saya kasih fee marketing ya Bu, kalau istri Bapak, kalau istri tes dengan anak-anaknya. Itu namanya diskon, bukan fee marketing. Ya. Jadi kalau fee marketing ke adiknya, ponakannya, itu boleh jadi fee marketing. Tapi kalau hanya untuk keluarga inti, itu namanya diskon, dan itu nggak boleh. Teman-teman jangan sampai terlanjur gara-gara teman-teman nggak pede dengan harga, kemudian akhirnya teman-teman jadi diblokir. Aduh, kasihan banget. Yang lebih kasihan lagi itu hukuman mentalnya. Hukuman mentalnya tuh kita jadi malu di grup promotor. Ini nih promotornya cabangnya juga ikut malu kok. Ya. Ini nih promotor dari cabang ini nih yang melanggar nih. Aduh ya Allah, perasaan dari dulu kita udah bilang jangan diskon. Masih aja. Jadi ada sanksinya tuh sanksi blokir aplikasi sama sanksi mental. Nah, itu berat sekali, yang mental itu lebih besar lagi masalahnya. Oke. Kemudian beda wilayah. Beda wilayah, pertama komunikasinya ke cabang dulu. Ya, Pak, Bu Sangang, adakah promotor Steven Firdaus Live di Gorontalo? Oh ada, Pak Asri misalnya. Ya. Oh adakah di Jakarta? Oh ada di Tangerang misalnya, ada Bu Yuli misalnya. Tangerang, ya, Tangerang Selatan, kalau nggak salah ya Bu Yuli. Di Medan, oh ada di Medan, ada Mbak Silmi. Ya. Ada nggak promotor Steven Firdaus Live di Banjar? Oh ada, Bu Nurul, ada Bu Warda. Jadi kontak ke cabang dulu ya. Nanti kalau misalnya cabang, oh kita belum punya promotor, maka nanti kami akan oper ke cabang yang lain. Karena di promotor di seluruh Indonesia, alhamdulillah boleh dikata sudah cukup lengkap. Ya, cuma nanti beda kecamatan, mungkin beda. Jadi kalau di kota-kota, kabupaten-kabupaten, ya mungkin kadang beda kabupaten juga gitu ya. Insya Allah Bu Wati itu bisa dilayani. Nanti tinggal komunikasinya. Misalnya Bu Wati keluarga besar di Makassar, kontak kami misalnya. Pak Alif ada di Makassar, Bu Senang bisa bantu layanin nggak? Boleh nggak saya dapat fee sekian persen? Jadi gitu. Jadi Bu Wati yang menentukan. Ya, atau tanya ke promotornya, promotor yang mau melayani, karena kalau nanti ada promotor yang melayani itu punya harga tertentu kayak saya, kalau Bu Wati ke saya berarti Bu Wati nggak bisa ikut harganya Bu Wati misalnya, harus ikut harga kami. Nanti Bu Wati tinggal mau fee berapa persen, 10%, 20%, ya nanti kita bisa bernegosiasi. Begitu Bu. Baik. Ya. Ya. Silakan teman-teman yang lain. Kalau sudah tidak ada, oh ya Bandung belum kesebut tadi ya, ada promotor kita di Bandung, Kang Adin, Pak Muhammad Adin. Ada Pak Fitra di mana Pak Fitra? Pandeglang ya? Ya Pandeglang Pak. Pandeglang itu Banten. Banten. Nah, itu ada. Alhamdulillah kita punya ya. Di Baru ada Bu Hidayah. Nah, jadi ada beberapa. Di Sinjai ada ada Mbak Indah ya, Kak Indah. Ada mana lagi nih yang hadir? Banjar ada Bu Tuti. Bu Tuti kalau nggak salah di mana? Kandangannya atau saya lupa tuh. Bu Tuti apa menyimak? Saya lupa. Apakah kandangan atau barat daya? Kalau saya lupa. Nah itu Kalimantan Selatan juga. Oke, jadi insya Allah begitu ya teman-teman. Oke, apakah masih ada yang lain? Kalau tidak ada, alhamdulillah ternyata kita sudah lumayan nih. Ya. Oke, Bu Yuli silakan Bu, langsung nyalakan mic-nya. Iya, Assalamualaikum Solper Alif. Ya. Nanya sedikit, pernah ada namanya klien yang kalau nyicil boleh nggak gitu? Oh boleh. Oh boleh ya. Yang penting harganya tetap betul. Bahkan naik boleh. Kalau kayak sekian, kalau nyicil sekian kan gitu. Kayak nyicil baju. Oke baik, terima kasih. Ya. Ya. Yang paling penting tidak gini. Kalau nyicil, kalau bisa gini Bu, ini tipsnya teman-teman yang mau buka cicilan ya. Pembayaran pertama itu di atas harga voucher. Ya.
supaya kalau misalnya macet kita apa istilahnya nggak rugi gitu. Baik, sahabat. Ya. Jadi itu ya cicilan kita bisa 2 kali misalnya ya. Kalau saya suka cicilan 3 kali pagi, siang, malam. Sehari lunas. Canda ya. Oke, nggak ada lagi. Kalau nggak ada, alhamdulillah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Teman-teman yang belum mengetik di kolom chat boleh nanti menyusul di grup promotor ya. Karena kita akan langsung buat dalam beberapa hari ini karena tanggal 1 Januari sudah berjalan ya teman-teman semua argo kita untuk yang tipe A maupun tipe B dengan masing-masing konsekuensinya. Mohon maaf lahir batin kalau ada yang kurang berkenan. Saya sapa dulu untuk menutup. Apa kabar semuanya? Sukses, mulia, Steven, tentang lo, gue. Masih ingat tepuk Steven? Tepuk Steven yuk. Tepuk sensing. Kuat. Tepuk thinking. Kenapa ya? Tepuk intuiting. Tepuk feeling. I love you. Love you. Tepuk insting. Amin. Semuanya dari awal sampai akhir. Tepuk sipit. Kuat. Kenapa ya? I love you. Amin. Yeay, aplaus buat kita semua. Promotor Steven Tinggal Slide. Insya Allah 2025 menjemput rezeki penuh berkah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon maaf lahir batin. Sekali lagi kalau ada kata yang salah dan kurang nyaman di hati, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kita akan berkomunikasi lagi lewat grup. Insya Allah Zoom untuk mentoring kita lakukan sebulan sekali. Ya, kalau di grup kita bisa setiap saat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kita semuanya. Apa tidak ada urusan ini dengan saya itu? Recording